Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya, Bapak Zainal Arifin. Di sini pada kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan bagaimana cara membuat perencanaan kinerja atau RHK pada pengelolaan kinerja periode kedua, yaitu bulan Juli sampai Desember 2024. Nah, di sini sekarang kita berada di beranda platform Merdeka Mengajar di link guru.kemdikbud.go.id. Nah, di sini di beranda PMM. Di sini ada panduan untuk memulai periode kedua pengelolaan kinerja. Kita di sini bisa mempelajarinya di sini. Sebelum kita nanti masuk ke sini, pengelolaan kinerja. Baik, kita pelajari dulu panduannya. Nah, ini apa saja yang harus guru dan kepala sekolah lakukan untuk memulai perencanaan kinerja periode kedua di PMM. Pengelolaan kinerja periode 2 2024 telah dimulai. Ini ya. Pengelolaan kinerja periode 1 belum selesai. Jangan khawatir, Ibu dan Bapak tetap bisa melanjutkan sambil memulai perencanaan kinerja periode 2 secara bersamaan. Apakah Anda masih menjalani pengelolaan kinerja periode pertama? Jika tidak mengalami kendala, Anda dapat langsung pergi ke halaman berikutnya dengan geser ke kiri. Jika masih terjadi kendala, Anda bisa melakukan tahap pelaksanaan hingga penilaian kinerja pada periode pertama, Januari sampai Juni, sambil memulai periode kedua. Ya, menyelesaikan tahapan sesuai dengan periode yang telah ditentukan akan memberikan keuntungan bagi guru dan kepala sekolah, termasuk mengoptimalkan proses selanjutnya yang terkait dengan hasil dari pengelolaan kinerja. Nah, ini ya. Maka untuk guru bisa mengakses pengelolaan kinerja apabila ini yang pertama, kepala sekolah memulai periode pengelolaan kinerja baru. Meski ada guru dan kepala sekolah yang belum menyelesaikan seluruh tahap pengelolaan kinerja periode pertama, kepala sekolah tetap dapat memulai perencanaan kinerja periode kedua. Agar guru dapat melakukan perencanaan kinerja, kepala sekolah perlu memulai periode baru pengelolaan kinerja untuk satuan pendidikan yang dipimpin terlebih dahulu. Pada halaman beranda pengelolaan kinerja, pilih kepala sekolah dan sebagai pejabat penilai kinerja, lalu pilih memulai periode. Selanjutnya ini, ketik kalimat persetujuan yang diminta lalu pilih lanjut. Nah, ini bisa klik di sini ya. Ini, ketik kalimat persetujuan yang diminta lalu pilih lanjut. Nah, ini tulisan yang berwarna biru ini, ketik ulang di sini. Setelah selesai bisa klik lanjut. Nah, selamat
periode pengelolaan kinerja yang baru untuk satuan pendidikan Anda berhasil dimulai. Nanti kita bisa langsung praktek ya ke link pengelolaan kinerja untuk guru. Nah, di sini setelah kepala sekolah sudah melanjutkan atau memulai periode kinerja yang kedua, maka untuk guru dan kepala sekolah sebagai pegawai memilih periode perencanaan kinerja yang baru. Ya. Guru dan kepala sekolah sebagai pegawai bisa memilih periode perencanaan kinerja yang baru. Ini meski belum menyelesaikan seluruh tahap pengelolaan kinerja periode pertama, guru dan kepala sekolah tetap dapat memulai tahap perencanaan kinerja periode kedua. Pada halaman beranda, pengelolaan kinerja, pilih guru atau kepala sekolah sesuai jabatan dan sebagai pegawai, lalu pilih cek caranya. Ya. Ini pada halaman beranda pengelolaan kinerja. Untuk guru bisa pilih sebagai pegawai, ya, atau kepala sekolah sesuai dengan jabatan. Untuk guru pilih sebagai pegawai. Kalau masih mau lihat caranya bisa pilih cek caranya di sini. Nanti kita lanjutkan ke prakteknya. Terus pilih periode pengelolaan kinerja Juli-Desember 2024 dan tekan pilih. Nah, ini. Untuk periode kita bisa memilih periode Juli sampai Desember 2024 di sisi kanan atas ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan melakukan perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah sebagai pegawai seperti pada periode sebelumnya. Maksudnya seperti pada periode pertama, periode Januari sampai Juli kemarin, sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini ya. Nah, ini di sini ada video tutorial atau baca panduan selengkapnya dengan bisa mengunjungi tautan ini. Penilaian kinerja guru. Berikut linknya. Terus penilaian kinerja kepala sekolah, berikut linknya. Selanjutnya di sini juga ada kami siap membantu Anda melalui kanal bantuan berikut ini. Pusat bantuan akses melalui WMM, telepon pusat bantuan hubungi 177, surat elektronik pengaduan kemdikbud.go.id. Bersama kita bertumbuh jadi lebih bermakna. Selanjutnya kita bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Ya, kita kembali ke beranda PMM. Kita bisa sini ya. Bisa masuk ke pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, ini. Kita sebagai guru, ya, kita guru, kita pilih sebagai pegawai. Coba kita ini ya. Atasan sudah menyelesaikan tahap terakhir. Nah, ini untuk yang pertama ya, untuk periode yang pertama ya. Atasan sudah menyelesaikan tahap terakhir. Selengkapnya ini penerimaan dokumen evaluasi kinerja pegawai
untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Coba kita cek di sini selengkapnya. Ini rangkaian tahap penilaian kinerja. Pengiriman dan penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan dilakukan setelah seluruh pegawai selesai dinilai. Pengiriman bukan tahap akhir. Pengiriman bukan tahap akhir dan dilakukan hanya agar predikat kinerja organisasi dapat diproses. Predikat kinerja organisasi sedang diproses. Predikat akan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dan Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan. Penetapan predikat kinerja pegawai ini adalah tahap akhir yang dilakukan untuk penilaian kinerja. Penetapan dilakukan berdasarkan predikat kinerja organisasi. Penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Kita bisa klik saya mengerti ya. Di sini dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Dengan ini pengelolaan kinerja Anda di periode ini sudah selesai. Cek dokumen sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam mempersiapkan periode berikutnya. Ini kita bisa cek di sini, cek dokumen. Nah ini dokumen evaluasi kinerja periode 1 tahun 2024. Dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024. Nama instansi, periode penilaian 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Pegawai yang dinilai, nama, NIP, pangkat atau golongan ruang ya. Ya. Kita lihat ke bawah. Ya ini kerja, terus pejabat penilai, ada nama nih, pangkat, golongan, jabatan, dan kerja juga sama. Selanjutnya ini di sini ada predikat kinerja. Praktik kinerja berdasarkan dokumen tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut sesuai ekspektasi. Perilaku kinerja berdasarkan penilaian terhadap 7 aspek perilaku kerja sesuai ekspektasi. Predikat kinerja baik ya. Ini bisa kita baca ke bawah sudah di sini ya. Oke, sini ya. Perlu diketahui, 1. Dokumen evaluasi kinerja periodik berfungsi sebagai bahan diskusi bersama atasan dalam evaluasi dan mempersiapkan periode berikutnya. 2. Pegawai akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja periodik di setiap akhir periode Juni dan Desember atau 2 kali dalam 1 tahun anggaran. 3. Di akhir tahun anggaran, Kemendikbudristek akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja pegawai dari periode 1 ke periode 2. Analisis ini digunakan untuk memproses predikat kinerja di akhir tahun yang akan dicantumkan di dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan. Catatan, dokumen ini tidak perlu ditandatangani. Oke, kita kembali ke atas. Nah, ini kita bisa cetak dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024 ya. Kita bisa cetak. Ya. Halaman. Kita bisa pilih save as PDF ya. Kita simpan dalam bentuk PDF. Oke. Sekarang kita kembali. Nah, ini. Ganti periode pengelolaan kinerja. Kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya ya. Ini di sini ya. Kita klik. Nah, di sini ada nama dan email
belajar ID kita, kita bisa klik ganti periode. Kita klik ganti periode. Nah, ini ganti periode pengelolaan kinerja. Di sini ada, ini sebelumnya tampil Januari sampai Juni 2024 ya. Ini di sini belum dimulai oleh atasan. Nah, ini untuk bulan Juli sampai Desember 2024 untuk yang saya atau posisi atasan belum memulai akan tampil seperti ini ya. Jadi kita belum bisa memilih periode kedua Juli sampai Desember 2024 ya. Jadi kita bisa kembali. Kita close dulu. Nah, ini berhubung atau posisi di mana kepala sekolah belum memulai periode kedua bulan Juli sampai Desember 2024. Ya, silakan Anda juga bisa cek dokumen dan cetak dalam bentuk PDF agar bisa tersimpan. Nanti kita selanjutnya bisa lanjutkan kalau posisi pengelolaan kinerja kita sudah dimulai oleh atasan kita, oleh kepala sekolah kita. Setelah kita mencetak dokumen evaluasi kinerja, setelah kita mencetak dokumen evaluasi kinerja dan yakin sudah tersimpan di komputer atau laptop kita, maka selanjutnya kita bisa melanjutkan membuat perencanaan kinerja atau RHK periode kedua bulan Juli sampai Desember 2024. Nah, kita kembali ke posisi ini ya. Nah, di sini untuk memulai membuat perencanaan kinerja atau RHK periode kedua bulan Juli sampai Desember 2024 di sini ya. Di sini ada panduan pengelolaan kinerja, bisa mempelajarinya di sini, bisa klik di sini. Terus ada alur pengelolaan kinerja, lini masih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Selengkapnya juga bisa dipelajari di sini ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perencanaan dan persetujuan rencana ini akan berakhir pada 31 Juli 2024 dan selanjutnya persiapan praktek kinerja, pelaksanaan praktek kinerja, observasi, pelaksanaan praktek kinerja, tindak lanjut, penilaian dan penetapan predikat kinerja ini pada bulan Agustus sampai Desember 2024. Nah, jadi kita sekarang konsen pada perencanaan dan persetujuan rencana. Nah, di sini untuk mengganti periode pengelolaan kinerja, kini Anda dapat berpindah antar periode sesuai dengan yang ingin Anda kerjakan. Tekan nama Anda di pojok kanan atas dan pilih ganti periode atau cek cara selengkapnya ya. Bisa cek caranya di sini ya. Nih, tekan nama Anda di pojok
kanan atas dan pilih ganti periode. Kita tekan nama kita di pojok kanan atas. Nah, ini tampil email atau akun belajar ID kita ya. Nah, ini ada kata atau kalimat ganti periode. Nah, ganti periode ini kita klik untuk mengganti atau lanjut ke periode kedua. Kita klik ganti periode. Nah, di sini kita klik ini. Nah, ini sudah aktif untuk periode kedua, bulan Juli dan Desember ya. Ya, ini. Nah, ini. Bulan Juli dan Desember 2024 sebagai periode kedua sudah tampil. Ini berarti kepala sekolah sudah atau menandai bahwa atasan kita, kepala sekolah kita sudah memulai periode. Jadi kita, para guru bisa melanjutkan perencanaan kinerja periode kedua. Jadi kita pilih periode kedua bulan Juli Desember 2024 dengan mengekliknya. Nah, selanjutnya kita pilih, klik pilih. Nih, berhasil ganti periode ke Juli Desember 2024. Nah, ini pengelolaan kinerja ya, Juli Desember 2024. Ini ya. Kita klik di sini sebagai pegawai. Nah, ini 1 sampai 31 Juli mulai perencanaan kinerja, isi praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Kita memulai perencanaan kinerja yang batas akhirnya adalah 31 Juli. Kita bisa klik mulai. Ini. Cek data diri Anda. Pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan memengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja ya. Kita bisa cek data kita. Nah, ini. Pastikan nama ini kita sudah benar ya. Ini status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, satuan pendidikan induk. Nah, kalau sudah yakin pasti benar, maka kita bisa klik data sudah sesuai. Seandainya memang ada yang perlu diedit, kita bisa klik edit ya. Karena data kita sudah sesuai, maka kita tinggal klik data sudah sesuai. Nah, ini masih ada pertanyaan, apakah data diri Anda sudah benar? Nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, satuan pendidikan induk. Nah, saat ini data hanya bisa diedit satu kali saja. Pastikan sesuai ya. Kalau belum yakin bisa kita klik cek ulang. Kalau sudah yakin pasti benar data kita, maka kita tinggal klik data sudah benar. Kita klik data sudah benar. Nah, ini selanjutnya, tampilan selanjutnya perencanaan kinerja periode kedua Juli sampai Desember 2024. Yang pertama praktik pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat perilaku kerja, yang kelima rangkuman ya. Ya. Ini tidak jauh beda sebenarnya dengan perencanaan kerja pada periode pertama. Ini. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapot pendidikan Satdik Anda versi terakhir. Nah, ini penting
rapot pendidikan, satuan pendidikan kita bisa kita lihat ya. Baiklah, selanjutnya kita bisa melanjutkan perencanaan kinerja periode kedua kita untuk bulan Juli sampai Desember 2024 untuk praktek pembelajaran. Ini pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Setelah kita mempelajari rapot pendidikan kita, ya, rapot pendidikan satuan pendidikan kita yang perlu dibenahi, maka kita bisa di sini. Kualitas pembelajaran, dimensi prioritas, manajemen kelas, dan metode pembelajaran. Ini. Dimensi prioritas untuk sekolah satuan pendidikan saya ini adalah manajemen kelas dan metode pembelajaran. Manajemen kelas ini ada 2, metode pembelajaran ada 3. Ya. Jadi ini perlu dimusyawarahkan dulu sehingga diperoleh kesepakatan dengan teman-teman guru di satuan pendidikan kita dengan kepala sekolah kita. Jadi nanti akan ada yang memilih indikator pada dimensi manajemen kelas dan 3 indikator di metode pembelajaran. Ya. Misalnya seperti saya kemarin sudah memilih keteraturan suasana kelas ya. Jadi mungkin bisa memilih indikator pada dimensi yang lain ya. Tidak harus sama seperti pada periode pertama ya. Ini untuk menambah penguasaan, pengalaman, dan pengetahuan kita masing-masing guru biar tidak terfokus pada satu indikator atau pada dimensi tertentu ya. Bisa sama dimensinya tapi bisa indikator yang berbeda ya. Tidak harus sama dengan indikator pada dimensi pada periode pertama. Nah, misalnya saya bisa memilih pada dimensi metode pembelajaran setelah sebelumnya saya telah memilih dimensi manajemen kelas, yaitu keteraturan suasana kelas. Jadi pada periode kedua ini saya akan memilih dimensi metode pembelajaran. Di sini ada 3 indikator, pilih dimensi metode pembelajaran pada indikator aktivitas interaktif, yaitu upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran ya. Coba saya klik. Nah, ini ketika dipilih akan berwarna biru ya, berlatar biru dan bergaris biru. Selanjutnya bisa simpan draft kalau masih mau disepakati dengan kepala sekolah ya. Tapi kalau sudah yakin dan bisa disepakati oleh kepala sekolah, kita bisa klik ke pengembangan kompetensi. Oke. Ya. Kita klik ke pengembangan kompetensi. Penting buat kita yaitu pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda ya. Oke. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilih rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Total poin. Ya, masih kurang 32 poin. Jadi harus mencapai 32 poin, ya.
ini sama dengan periode pertama ya. Kita merencanakan hasil kerja atau RHK. Untuk yang pertama, RHK kita bisa pilih, kita bisa lihat di sini. Ada ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran, persiapan pelaksanaan dan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejawat. 8 poin. Wah, ini tinggi ya. Kemarin saya juga RHK saya memilih ini ya. Oke. Sudah yakin? Oh iya. Bisa cuma draft, bisa ke tugas tambahan. Oh, karena kita lihat poinnya masih 8 ya. Ya, ini kurang total poin 8 kurang ini total poin 8 kurang 24 poin ya. Oke, tambah. Oke, tambah. Ini kita tambah lagi. Jadi RHK yang sudah dipilih sudah tidak tampil lagi, maka kita harus memilih aspek yang lain ya. Di sini bisa memilih ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan Kombel, komunitas belajar. Ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Terus meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset dan teknologi. Oke, kita bisa pilih ini. Kita bisa cek di sini setelah 8 poin, 8 poin, maka selanjutnya total poin kita adalah 16, jadi kurang 16 poin lagi. Oke. Kita bisa tambah di sini. Kita tambah untuk RHK yang ketiga. Kita bisa pilih ini ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi poinnya sudah mencapai 24 poin, jadi kurang 8 poin. Jadi kita bisa tambah satu RHK lagi, jadi RHK yang keempat. RHK yang keempat. Jadi aspek yang sudah dipilih itu sudah tidak muncul lagi pada aspek pada RHK berikutnya. Jadi otomatis kita memilih aspek yang lain ya. Di sini ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. 4 poin, dan juga ada ini. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya, bisa pilih ini ya. Masih kurang 4 poin ya. Ini total poin 28 kurang 4 poin. Jadi kita bisa tambah RHK dengan minimal memilih yang 4 poin. Jadi selanjutnya adalah RHK yang kelima. Minimal kita bisa memilih yang 4 poin. Misalnya ini, kita bisa memilih yang 4 poin ini adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. 4 poin. Ada juga ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching
atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru dan sekolah dan pengawas sekolah, 4 poin juga ya. Minimal 4 poin yang harus kita penuhi sehingga 32 poin. Kita bisa memilih ini, kita juga bisa memilih ini ya. Kita bisa pilih nih. Nah, ini berupa bukti dukung sertifikat ya, 4 poin: sertifikat, sertifikat, sertifikat topik. Oke, sertifikat. Nah, ini untuk observasi adalah laporan ya. Oke, ini sudah mencapai total poin 32 poin ya. Bisa terpenuhi. Oke. Oke, kita bisa simak draft dan selanjutnya kita bisa pilih ke tugas tambahan. Kita bisa lanjut dengan klik ke tugas tambahan. Tugas tambahan atau opsional. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan Anda. Terkait pilihan ini. Ya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, targetnya waktu per semester ya. Rencana hasil kerja RHK kita bisa memilih di sini, ada banyak di sini. Sebagai operator data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, ini semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau pengelola bantuan operasional sekolah. Karena tugas tambahan saya ini, maka saya pilih ini. Ini bukti dukung laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Target kuantitas satu kegiatan, target waktu per semester. Ya, itu saja, maka kita tinggal klik ke perilaku kinerja. Seperti periode pertama, ya. Indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ya. Ini aspek berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Ini yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Seperti ini. Untuk aspek akuntabel. Apakah perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi korupsi. Oke, kompeten. Apakah perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kompeten. Menunjukkan penguasaan kompeten yang memadai dalam melakukan kerja, membantu peserta didik, rekan sejawat orang lain untuk sering belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas belajar. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat, berdiskusi dengan rekan atasan, dan masyarakat dunia kerja untuk mencari solusi. Atasan, peserta didik, dan masyarakat. Ini ya. Untuk ini aspek harmonis. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menghargai setiap warga satu pendidikan maupun latar belakangnya,
memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ya, kondusif dulu. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat, dan atau dunia. Menghindari diskusi berpotensi menimbulkan sara. Oke, kita pilih ini. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah loyal. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik manapun berada, menjaga informasi bersifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini ya, kita pilih ini. Oke, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bersikap berperilaku melindungi nama baik peserta dan citra satuan pendidikan, melaksanakan arahan kepala sekolah sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku, menyebabkan informasi positif tentang informasi pembelajaran. Bersikap dan berperilaku melindungi nama baik serta citra. Ini bisa menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran. Bisa pilih ini. Aspek yang keenam adalah adaptif. Untuk perilaku yang paling ingin Anda fokuskan, menyesuaikan diri secara cepat dan menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan pendidikan. Oke. Bagaimana Anda akan menerapkan menyampaikan dan berani membuat inovasi yang mendukung tujuan pendidikan, mengantisipasi permasalahan yang terjadi melalui teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Oke, membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan. Aspek yang ketujuh, kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda lakukan di tahun ini? Memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bekerja sama dan terbuka menghasilkan dampak pembelajaran merata bagi peserta didik dan rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencari visi dan misi satuan pendidikan. Kolaboratif. Ya. Bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Nah, ini bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Ini ada 3. Mengajukan diri secara sukarela untuk terlibat dalam kegiatan mendukung peningkatan pembelajaran, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat dalam menyelesaikan tugas, mengakui saat berbuat kesalahan, dan berbagai. Ini ya, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ke rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Oke, kita lihat rangkumannya di sini ya. Rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Ya, ini bisa cek ulang, bisa dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Ini. Sebelum lanjut ajukan, kita bisa ubah. Hasil kerja RHK yang pertama, ada RHK yang kedua, ada RHK yang ketiga, ada RHK yang keempat, dan RHK yang kelima. Hingga mencapai 32 poin.
Perilaku kerja ada 7 ya. Setelah yakin, kita bisa klik lanjut ajukan. Ini ada pertanyaan. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Ya, bisa langsung ajukan. Kalau masih mau diskusi dulu dengan atasan, maka kita bisa simpan draft. Oke, dan sudah diskusikan dengan kepala sekolah, maka kita bisa klik ajukan. Kita bisa klik ajukan. Kita klik ajukan. Ini beranda selanjutnya. Rangkuman. Ya. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah 1. Diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. 2. Persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan diskusi, atasan lalu akan menyetujui dan memberi penyesuaian jika diperlukan. Lanjut ke kesepakatan, lalu laksanakan. Sepakati perencanaan yang disetujui oleh atasan, lalu Anda bisa langsung ke tahap berikutnya, pelaksanaan. Ya. Oke, kalau sudah bisa mengerti, kita bisa klik kembali ke beranda. Kita klik kembali ke beranda. Nah, ini. Jadi, tampilan di beranda adalah menunggu persetujuan atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan dan sedang diperiksa atasan. Persetujuan atasan akan muncul di halaman ini. Cek lagi nanti ya. Maka sebelum 31 Juli kita harus sering-sering mengecek lagi rencana kinerja yang sudah kita ajukan kepada atasan kita atau kepada kepala sekolah kita. Kita juga bisa melihat rencana kinerja yang sudah kita susun dengan kita bisa klik lihat kepala sekolah. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat dalam membuat perencanaan kinerja atau menyusun RHK periode kedua, periode bulan Juli sampai Desember 2024. Silakan like, subscribe, dan bisa share ke teman-teman guru yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.